Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tutut pada pembelajaran hari ini di kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Bu Guru harap kalian selalu sehat-sehat di sana. Nah, jangan lupa selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah melihat video pembelajaran tentang dongeng, siswa mampu menjelaskan unsur-unsur dan tokoh cerita dengan benar. Yang kedua, setelah membaca dan mengamati video tentang pekerjaan pengrajin kayu, siswa mampu mendeskripsikan berbagai pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengemukakan pendapat tentang dampak pemanfaatan sumber daya alam dengan benar. Nah, pernahkah kalian dibacakan sebuah dongeng oleh orang tua kalian sebelum tidur? Ya, pernah. Nah, apa itu dongeng? Perhatikan, dongeng adalah suatu cerita yang diceritakan turun-temurun dan ada pesan moral di dalamnya. Nah, dalam sebuah dongeng ada unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah tokoh, yang ketiga adalah sifat tokoh, yang keempat latar atau tempat, yang kelima awal cerita, kemudian akhir cerita, dan juga ada pesan moral atau amanat. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama cerita tentang tupai dan ikan gabus. Bisa kalian baca di buku kalian atau lihatlah di layar berikut ini. Setelah membaca cerita tupai dan ikan gabus tadi, coba kalian jelaskan unsur-unsur yang ada dalam cerita atau dongeng tadi dan tuliskan di buku tulismu, kemudian kumpulkan ke Google Classroom kita. Biasanya sebuah dongeng dibaca oleh seorang pendongeng. Nah, tahukah kalian siapakah pendongeng itu? Pendongeng adalah seseorang yang pekerjaannya membacakan sebuah dongeng pada anak-anak. Saat bercerita, biasanya pendongeng menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Nah, wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mencari tahu tentang berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya yang pertama adalah, ya betul, ada petani. Apalagi anak-anak? Ya, ada tukang kayu. Seperti tadi yang menghasilkan wayang dari kayu. Apalagi anak-anak? Oh iya betul, nelayan menghasilkan ikan. Apalagi ya? Oh iya, penjahit yang membuat baju kita yang kita pakai sehari-hari. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa contohnya anak-anak? Oh iya betul, dokter. Apalagi? Oh iya betul, polisi. Apalagi anak-anak? Oh bagus, tukang cukur ya. Hebat kalian. Nah, setelah tadi kita mengetahui berbagai pekerjaan di sekitar kita, nah sekarang mari kita baca teks tentang pekerjaan ayahku.
setelah kalian membaca teks tadi, coba jawablah beberapa pertanyaan dan kirimkan jawabannya ke Google Classroom kelas kita. Semangat! Setelah tadi kita membaca teks tentang pekerjaan pengrajin kayu, sekarang mari kita simak video bagaimana proses kayu dari hutan hingga siap dijual di toko mebel. Setelah tadi kalian melihat video proses pengambilan kayu dari hutan hingga sampai siap dijual di toko mebel, nah sekarang kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di samping ini ya. Pertanyaan ini bisa kalian akses pada lembar LKPD di link Google Form yang dapat kalian buka pada deskripsi video ini ya. Nah, salah satu hutan yang diambil kayunya adalah hutan di daerah Kalimantan. Padahal dulunya Kalimantan adalah hutan yang merupakan paru-paru dunia. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana kondisi hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun. Nah, setelah kalian tadi melihat gambar tentang perkembangan hutan yang ada di Kalimantan, coba sekarang kalian isilah diagram yang ada di samping ini. Bagaimana perkembangan pohon-pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Nah, coba sekarang siapa yang berani menjelaskan bagaimana kondisinya? Ya, betul, hebat kamu bisa menjelaskan bagaimana kondisi pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Ya, memang jumlah pohon dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang. Nah, apa yang terjadi jika pohon-pohon tersebut ditebangi secara besar-besaran? Ya, betul sekali. Akan terjadi apa anak-anak? Akan terjadi kekeringan. Oke, apalagi ya? Akan terjadi tanah longsor. Betul. Apalagi anak-anak? Iya, akan terjadi banjir bandang. Nah, pandai sekali. Benar sekali jawaban kalian. Sip. Nah, setelah tadi kita mengetahui dampak buruknya ketika pohon-pohon ditebangi, maka apa yang harus kita lakukan agar hal tersebut tidak terjadi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, betul, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Apalagi? Nah, yang berikutnya apa ya? Oh ya, oke, melakukan tebang pilih, tidak sembarangan untuk menebang pohon. Pintar anak-anak. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara melestarikan hutan. Sekarang guru mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama kita tadi sudah mempelajari tentang unsur-unsur yang ada dalam dongeng. Ya, yang kedua tadi kita sudah belajar tentang berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita yang berhubungan dengan sumber daya alam. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Tetap semangat, tetap sehat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.